Sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan kuadrat. Di sini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang dimaksud dengan akar di sini adalah solusi atau penyelesaian. Langsung ke contoh aja ya. Tentukan akar-akar dari persamaan ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa A itu selalu bersama dengan X kuadrat, B bersama dengan X, dan C itu tidak memiliki variabel. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, jika A-nya sama dengan 1, di sini tuh tidak ada angkanya ya. Untuk memudahkannya, kita menggunakan yang namanya tali. Di sini tambah, li adalah kali. Jadi maksudnya adalah jika A-nya sama dengan 1, maka kita tinggal mencari dua angka. Angka itu bisa sama ataupun berbeda. Jika ditambah hasilnya menjadi 13, jika dikali hasilnya menjadi 36. Tali ditambah jadi 13, dikali menjadi 36. Jadi tugas kita mencari dua angka di mana jika ditambah menjadi 13, kalau dikali menjadi 36. Nah, langsung aja kita letakkan sini 36. Kita cari dulu perkalian 36. 1 ini, lihat ini, terus kita cari perkalian 36. Nah, kalau udah selesai, tinggal cari dua angka. Ini kan 1 2 1 2 1 2 dan seterusnya. Tinggal cari dua angka jika ditambah hasilnya menjadi 13. Lihat, kalau ini kan jadi 37, jadi 20. Ini 15, yang ini 12. Jadi hanya ini kan 4 tambah 9 jadi 13. Maka inilah yang menjadi akarnya nanti. Kita pindahkan ke sini. Ini kan positif-positif ya. Berarti dalam kurung X positif 4, dalam kurung X positif 9. Jadi di sini yang X pertama jadi X1, yang X kedua menjadi X2. X1 tambah 4 sama dengan 0, X1 ini positif dipindahkan jadi negatif. Nah, yang ini juga gitu. X2 ditambah 9 sama dengan 0, positif dipindahkan jadi negatif. Berarti akar-akarnya adalah akar yang pertama jawabannya negatif 4, akar yang kedua jawabannya negatif 9. Untuk contoh yang kedua juga hampir sama. Lihat, A-nya 1, B-nya 4, C-nya hati-hati jangan 12. Berarti sini negatif 12. Berarti ingat tadi tali jika ditambah. Jadi cari dua angka jika ditambah hasilnya 4, jika dikali hasilnya negatif 12. Kita cari perkalian negatif 12. Yang perlu diingat yang ini. Jika sama, positif-positif, negatif-negatif, hasilnya positif. Jika beda, positif-negatif, negatif-positif, hasilnya negatif. Berarti ini kan negatif 12. Kita cari perkalian negatif 12. Jadi kan kalau pengen hasilnya berbeda, hasilnya negatif, berarti tandanya harus berbeda kan. Bisa negatif yang di awal, bisa nanti negatifnya yang di akhir seperti ini. Nah, kita coba yang di awal. Nanti kalau tidak ketemu solusinya, penyelesaiannya, berarti negatif ini nanti kalian pindahkan ke sini tandanya. Udah seperti itu, tinggal cari mana yang tali ditambah hasilnya menjadi 4. Tuh lihat, hutang 2 bayar 6 jadi 4. Kita tinggal pindahkan ke sini. Berarti dalam kurung X negatif 2 tuh. X positif 6. Kayak tadi seperti ini. Dipindahkan jadi positif, dipindahkan jadi negatif. Ini akar-akarnya. Contoh yang ketiga sama juga. A-nya 1, B-nya negatif 7, C-nya negatif 18. Ingat, tali ditambah negatif 7 dikali negatif 18. Kita cari sini perkalian negatif 18. Kayak tadi kan. Karena ini negatif berarti tandanya harus berbeda. Yang ini bisa di sini nanti tuh depan negatifnya, kalau ini tuh bisa di belakang.
Jadi nanti tinggal dipindah-pindahkan aja. Oh, tidak cocok di depan berarti di belakang. Tidak cocok di belakang berarti di depan nanti tanda negatifnya. Berarti negatif 18. Ini perkaliannya. Cari mana yang hasilnya tali ditambah jadi negatif 7. Lihat ini. 2 punya 2 ngutang 9. Jadi negatif 7. Berarti X positif 2. X negatif 9. Tinggal pindahkan, positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, contoh yang pertama tadi itu terjadi jika A-nya sama dengan 1. Bagaimana kalau A-nya bukan 1? Pokoknya selain 1, tapi selain 0 juga ya. Bisa 2, bisa 3, bisa negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Lihat contoh seperti ini. A-nya 3 tuh. Berarti dia tidak sama dengan 1 kan? B-nya 11. C-nya 6. Nah, kalau seperti ini hampir sama juga tali. Tali ditambah, cari 2 angka bisa sama bisa berbeda. Jika ditambah yang 2 angka itu menjadi 11. Jika dikali, kan kalau tadi kan dikali langsung 6 nih. Karena ininya 1 kan? Kalau sekarang agak berbeda. Jika ditambah jadi 11, jika dikali jadi, nah ini kalikan dulu. 3 dikali 6, 18. Jadi yang diletakkan sini adalah 18 ya. Jadi tali taknya 11, li-nya jangan langsung 6. Tapi ini kalikan dulu. 3 kali 6, 18. Sama cari perkalian. 18 udah ketemu. Nah, tinggal cari 2 angka ini. Mana yang ditambah hasilnya menjadi 11. Berarti ini kan 2 dan 9. Nah, di sini tidak langsung diletakkan X tambah 2, X tambah 9. Tapi si 2-nya menjadi P, 9-nya menjadi Q. Nah, jika A-nya tidak sama dengan 1, maka kita menggunakan rumus seperti ini. Maka kalau A-nya tidak sama dengan 1, kalau tadi A sama dengan 1 menggunakan tali, hanya ditambah dikali. Kalau ini menggunakan tali rumus. Jadi kalau bukan A-nya tidak sama dengan 1, menggunakan tali rumus. Ditambah, dikali, tapi menggunakan rumus seperti ini. Oke, tinggal meletakkan angka-angkanya. A-nya 3. X tetap. P-nya dapat dari sini. 2, A-nya 3, X-nya tetap, tambah Q-nya 9. A-nya tadi berapa? 3 ya. Tinggal lihat. 9 dibagi 3 kan pas tuh, habis kan? Habis. Berarti langsung bisa tuh. X tambah 9 bagi 3, 3. Nah, 2 dibagi 3 kan nanti hasilnya desimal. Atau tidak habis kan? Berarti ini nanti yang dikalikan dengan 3. 3 kali X, 3X. 3 kali 2, 6. 6 dibagi 3 jadi 2. Nah, kalau udah seperti ini ya sama kayak tadi. Berarti 3X tambah 2 sama dengan 0. 3X sama dengan, ini yang positif jadi negatif. Nah, ini kan kita anggap X1. Berarti X1 sama dengan negatif 2. 3X itu berarti 3 dikali X. Pindah menjadi bagi. Dibagi 3. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti yang positif jadi negatif. Jadi ini akarnya. X1-nya negatif 2 per 3. X2-nya negatif 3. Jadi jawabannya boleh ya. Hasilnya itu negatif, hasilnya desimal, jadi boleh. Jadi tidak selalu harus pas negatif 3 atau 3. Tapi boleh hasilnya negatif atau berbentuk pecahan seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh yang kedua lagi. Tuh, A-nya tidak sama dengan 1 kan? A-nya negatif 2, ini B-nya 6, C-nya negatif 4. Tali, cari 2 angka jika ditambah hasilnya 6. Jika dikali hasilnya, ingat ini kalikan dulu ke sini. Negatif 2 kali negatif 4. Negatif 2 kali negatif 4 adalah 8. Berarti di sini cari perkalian 8.
Perkalian dapatnya udah, li-nya udah 8. Tinggal mana yang ditambah hasilnya menjadi 6, yaitu 2 dan 4. Berarti ini 2 jadi P, 4-nya jadi Q. Sama seperti tadi, kita tinggal letakkan ke rumus. A-nya negatif 2, X, P-nya 2, A-nya negatif 2, X, Q-nya 4, A-nya negatif 2, sama dengan 0. Nah, lihat. Nah, kalau ini kejadiannya kan tuh, dua-duanya habis kan. 4 dibagi negatif 2, 2 dibagi negatif 2 kan negatif 1. 4 dibagi negatif 2 kan negatif 2. Nah, ini kejadiannya dua-duanya pas atau habis, bisa dibagi. Nah, tinggal nanti negatif 2 ini terserah. Mau dikalikan dengan yang ini, mau dikalikan dengan yang ini, boleh. Kalau emang dua-duanya pas atau habis. Nah, kita lebih simpelnya yang depannya aja ya. Berarti yang ini 4 dibagi negatif 2 adalah negatif 2. Tinggal yang ini. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali 2 kan negatif 4. Negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif, positif. 4 bagi 2, 2. Atau pengen gampangnya coret aja dengan coret nih. Set, set. Jadi plus atau tambah 2. Kalau udah seperti ini, ya udah tinggal langsung. Berarti ini sama dengan 0, negatif 2x, positif jadi negatif. X sama dengan, ingat tadi negatif 2x itu berarti negatif 2 dikali x. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif, positif. 2 bagi 2 adalah 1. Berarti x satunya adalah 1. Yang ini pindahin ke sini, x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti x 2-nya sama dengan negatif, pindah jadi positif. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.